Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang persahabatan lewat online. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Persahabatan memang menjadi kebutuhan kita semua, Pak Paul, terutama mereka yang masih remaja, pemuda itu. Kalau tidak punya sahabat itu rasanya kan miskin sekali gitu, Pak Paul. Fasilitas yang ada lewat online ini kan memungkinkan orang punya sahabat yang tidak terbatas, katakan seperti itu, Pak Paul. Tetapi kan juga ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat persahabatan yang lewat online ini. Nah, menurut pandangan Pak Paul bagaimana ini, Pak? Pak Gunawan, sebelum kita memulai, saya nak mengatakan hal ini, yaitu bahwa pembicaraan kita ini bukan untuk menegatifkan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. Bukannya kita ini harus menyadari bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah memberi dampak yang positif yang sangat banyak kepada kita. Nah, jadi sudah tentu ini bukanlah masalahnya. Masalahnya terpulang pada manusia yang menggunakan teknologi ini. Nah, tentang persahabatan lewat online, kita juga sebelum memulai nanti membahas banyak hal yang negatifnya, saya juga langsung mau menunjukkan atau mengangkat salah satu dampak positif tentang penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam membangun persahabatan, yaitu ini, Pak Gunawan. Pada masa-masa remaja kita nggak bisa sangkal penampilan itu penting. Dan apakah seseorang mau berteman dengan kita apa tidak, apalagi kalau wanita tidak bisa tidak itu cukup dipengaruhi oleh penampilan. Jadi kita nggak bisa sangkal kenyataan di lapangan bahwa misalnya wanita yang cantik atau pria yang ganteng pada masa-masa remaja cenderung digandrungi banyak teman-temannya yang langsung mau berteman dengan mereka. Sebaliknya, wanita atau pria yang tidak begitu menarik secara jasmania akhirnya juga kesulitan untuk mempunyai sahabat-sahabat karena teman-teman itu sudah langsung memutuskan tidak mau dekat dengan mereka atas dasar penampilan jasmaniah belaka. Nah, itu kan sebetulnya suatu hal yang menyedihkan dan patut disayangkan, sebab apa salahnya mengenal orang dengan lebih mendalam, tapi kenyataannya begitu. Ada orang-orang yang nggak akan mau untuk berkawan dengan kita gara-gara melihat penampilan fisik kita. Nah, dengan masuknya teknologi informasi dan komunikasi seperti yang kita kenal sekarang, berarti orang itu memang berkesempatan mengenal kita tanpa harus melihat penampilan fisik kita, sehingga dapat menghargai kita lewat apa adanya kita, masukan kita, pendapat kita, buah-buah pikiran kita, sifat-sifat kita yang kita munculkan lewat tulisan-tulisan kita itu. Nah, dengan kata lain, di sini salah satulah fungsi positif dari teknologi komunikasi dan informasi yang kita kenal sekarang ini. Bisa mengakrabkan orang tanpa harus dipisahkan oleh kesan pertama yang belum tentu benar tentang seseorang. Ya, tetapi karena tanpa tatap muka, Pak Paul kan juga membawa dampak negatif, yaitu sebenarnya apa maksud dibalik semua ini kan kita tidak bisa tahu dengan jelas gitu, Pak Paul. Tetapi kita sudah terlanjur berteman dengan baik gitu. Nah, apakah dampak negatif yang bisa ditimbulkan, Pak Paul? Nah, oke. Jadi kita akan melihat beberapa dampak-dampak negatif. Coba saya mulai dulu sekali ini Yang pertama ini dengan dampak positif secara umum terlebih dahulu. Fasilitas online tidak dapat disangkal telah membuka pintu perkenalan lebar-lebar. Dewasa ini kita harus akui bahwa jarak tidak lagi menjadi rintangan untuk berkenalan dan berteman dengan seseorang. Dengan menyatunya bahasa komunikasi dunia, yaitu penggunaan bahasa Inggris yang terus meluas, maka makin mudahlah kita berinteraksi dengan orang dari belahan dunia manapun. Lewat sahabat baru ini, kita pun dapat mengenal budaya dan kehidupan manusia di tempat asalnya, dan sudah tentu semua ini akan memperkaya pengenalan kita akan dunia. Jadi kalau dulu untuk bisa mengenal, kita memang harus pergi ke sana langsung. Tapi sekarang kita bisa dengar langsung dari dia yang tinggal di sana, menceritakan
dari dalam tempat dia tinggal, tentang budayanya, tentang kehidupan di sana. Dulu kita harus membaca buku, dan buku kan sudah tentu adalah sebuah account, sebuah laporan yang juga nggak sepersonal kalau kita ngomong langsung dengan orang yang bersangkutan. Nah, saya kira itulah yang telah dilakukan oleh fasilitas online, membuka pintu perkenalan lebar-lebar. Namun, kendati ya fasilitas online membuka pintu perkenalan, dia tidak dapat membuka pintu persahabatan. Ini yang saya kira kita harus jelas, dan jangan menggantikan perkenalan yang luas dengan persahabatan yang dalam. Fasilitas online membuka memang kemungkinan kita berkenalan dengan banyak orang. Tapi cara terbaik membangun persahabatan alias perkenalan yang mendalam tetap adalah lewat perjumpaan tatap muka. Tidak ada yang dapat menggantikan interaksi langsung untuk mengenal seseorang. Karena apa? Komunikasi online tidak dapat menyingkap tabir siapakah seseorang sejelas interaksi langsung. Jadi ya silakan memulai perkenalan lewat online, namun jangan mengambil keputusan penting menyangkut hidup, misalnya seperti pernikahan lewat online. Ya ingat ya bahwa kita ini harus hidup bersamanya di dalam dunia nyata, bukan dalam dunia maya. Nah, jadi pastikanlah bahwa kita mengenalnya secara langsung untuk suatu kurun yang panjang. Ya, Bapak, persahabatan itu kan memang hasil seleksi dari perkenalan yang begitu banyak. Makin banyak kita mengenal orang yang tadi sudah dibukakan pintunya lebar-lebar lewat online ini Pak tadi, Pak Paul. Bagaimana kita bisa menyeleksi orang mana yang dengan siapa kita bersahabat dan yang lain tidak perlu hanya sekedar pertemanan biasa gitu, Pak Paul. Memang kita ini bisa ya memberikan panduan kepada anak-anak kita ya. Hal-hal apa tuh yang harus diperhatikan dan dapat dijadikan panduan. Boleh tidak melanjutkan hubungan pertemanan ini dengan orang tersebut. Misalnya yang pertama adalah kalau orang itu tuh belum apa-apa sudah mulai mau mengajak kita melakukan hal-hal yang terlarang. Udah jelas kita harus beritahu anak kita kalau itu yang dimintanya, katakan tidak dan udah hentikan. Jangan lagi mau berhubungan dengan dia. Hal terlarang seperti apa? Ada yang mungkin mengajak untuk tidur bersama alias berhubungan seksual. Ada yang mungkin mengajak untuk memakai obat bersama. Atau ada yang mungkin mengajak melakukan tindak kejahatan yang lain. Nah, itu hal-hal yang kalau diajak, kita harus beritahu anak kita, ini orang bukan orang yang benar, jadi jangan lakukan. Ada juga misalnya meminta si anak itu mengambil sesuatu milik orang tuanya untuk diberikan kepadanya atau dibagikan kepadanya. Nah, pokoknya kalau ada indikasi teman yang baru itu mengajaknya melakukan atau memintanya melakukan hal-hal yang terlarang, yang salah, yang berdosa, itu adalah tanda kita harus menghentikan hubungan dengan dia. Atau orang ini belum apa-apa juga sudah mulai menawarkan sebuah relasi-relasi yang terlalu mendalam. Misalnya lewat perkenalan udah langsung mengatakan jatuh cinta dan terus mengajak misalnya untuk menikah. Jadi keputusan yang penting sekali harus dibuat dengan sesegera. Nah, itu juga adalah pertanda-pertanda orang ini juga nggak benar. Udah jangan ikuti hal seperti ini juga. Atau orang ini mengajak kita untuk lari, pergi ke tempat yang jauh. Jangan bilang-bilang orang tua, yuk kita berdoa saja di sana. Juga jangan ikuti. Jadi mintalah atau berilah panduan kepada anak, berhati-hatilah terhadap ajakan-ajakan seperti ini. Ya biasanya ajakan-ajakan semacam itu, Pak. Itu kan ajakan-ajakan yang menggugah emosi seseorang gitu, Pak. Orang itu bisa menjadi merasa kasihan atau merasa jatuh cinta dengan orang itu. Itu kan semua masalah perasaan, Pak Boleh. Betul. Dan memang tulisan-tulisan yang disampaikan itu biasanya memang sangat menjanjikan gitu, sehingga orang mudah tergiur. Nah, bagaimana kita bisa memagari atau melindungi anak-anak kita atau orang-orang lain yang memang membutuhkan itu? Kita harus beritahu anak kita, jangan mudah-mudah menceritakan hal-hal pribadi tentang dirinya kepada orang-orang ini lewat online. Karena sungguh-sungguh kita tidak tahu, kecuali orang ini kita kenal dalam dunia yang nyata ya. Kalau tidak, jangan. Sebab kadang-kadang kita kenal dia lewat orang lain. Dan bisa jadi ini lewat dua orang, bukan satu orang, dua tangan jadinya.
Jadi berhati-hatilah. Jadi beritahu anak kita, jangan terlalu cepat percaya, kemudian menceritakan masalah-masalah pribadinya kepada orang ini. Karena apa? Karena orang ini nanti kalau tahu siapakah anak kita, dan apa tuh yang menjadi pergumulan hidupnya, nah berarti dia melihat peluang untuk memangsa anak kita. Kalau misalnya dia melihat anak kita itu anak yang kesepian, perlu sekali perhatian. Karena ya misalkan kita juga repot atau apa. Nah, dia akan mangsa anak kita karena dia tahu anak kita anak yang kesepian. Dia akan berpose sebagai orang yang sangat peduli, memperhatikan anak kita. Sangat-sangat mau ya menolong anak kita. Nah, anak kita lama-lama percaya. Nah, begitu percaya, malahan lebih dengarkan dia daripada orang tua sendiri. Lebih dengarkan dia daripada teman-teman yang memang baik dengan anak kita. Jadi kita mesti beritahu anak kita ya, hati-hati dengan hal seperti ini. Ya, Pak Paul, tadi Pak Paul katakan bahwa seringkali penampilan fisik seseorang itu membuat kita mau dekat dengan dia atau tidak. Nah, ini biasanya kalau persahabatan itu lewat online, dia juga mengirimkan foto-foto yang dipampangkan di sana yang bisa membuat orang yakin memang dialah orangnya. Nah, ini bagaimana Pak Paul? Bisa sekali. Jadi hal-hal ini udah terbukti Pak Gunawan. Bisa aja dia pakai foto orang bagaimana. Dan hal yang saya ketahui juga adalah misalkan di Facebook atau apa, dia bisa aja mengklaim dia itu bekerja sebagai apa, dia lulusan dari perguruan tinggi apa dan sebagainya. Dan saya tahu ada orang yang begitu. Dan karena orang nggak terpikir ya bahwa kok ada orang kok mau ngebohongin orang seperti itu, tapi ya ternyata ada. Dengan dia masukkan data-data pribadi yang begitu mengesankan, nah apalagi dia tulis dia masih single lah, apalah. Nah ada aja orang yang nanti akan tergiur dan berkata, wah saya lagi mencari-cari pasangan hidup, nemuin orang kayak begini, lulusan dari inilah, kerjaannya inilah, gajinya apalah, padahalnya bohong semua. Jadi mestilah anak-anak kita diberitahukan, jangan cepat-cepat percaya ya, karena kita memang tidak tahu dengan lebih jelas lagi siapakah orang-orang itu. Ya, tetapi bagaimana dengan persahabatan yang kita lakukan dengan orang yang memang kita sudah tahu bahwa memang dia adalah orang yang patut untuk kita bersahabat dengan dia itu Bapak? Nah justru ya kalau memang ya kita telah menjalin persahabatan dengan seseorang, silakan manfaatkan fasilitas online untuk memelihara jalinan persahabatan itu. Ya, kita sering kirim kabar, sering komunikasi, ya bisa dengan sahabat, bisa dengan sanak keluarga, dengan anak kita. Nah, dengan cara itu kan komunikasi terus terjalin dan kita pun dapat mengikuti perkembangan hidupnya dengan lebih cepat pula. Ya. Tetapi juga kadang-kadang pertemanan itu Pak Paul, itu terjadi sudah lama sekali. Misalnya dia adalah teman kita waktu kita masih di sekolah dasar dulu atau waktu kita masih di kelompok remaja di gereja, lalu sekarang sudah agak lama berpisah gitu, lalu tiba-tibalah dia masuk di dalam Facebook kita atau bagaimana gitu Pak Paul, dan mengingatkan, saya ini dulu temanmu. Nah ini bagaimana Pak Paul? Memang ya fasilitas seperti Facebook membuka pintu ya untuk berkenalan dengan begitu banyak orang, baik yang telah kita kenal maupun yang belum kita kenal. Nah jadi selalu gunakan prinsip kehati-hatian. Nah misalkan masuk teman kita dan kita ingat memang, oh dia teman SD kita, betul dah gitu ya. Nah kita mesti juga berhati-hati. Kenapa? Teman yang pernah kita kenal semasa SD telah menjadi dewasa dan kita tidak mengikuti perkembangannya. Dia seperti apa aja dulu tuh, setelah lulus sekolah, setelah kerja, setelah apa. Nah kita tidak tahu apakah dia menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang jahat. Jadi kita tidak tahu benar-benar. Nah jadi jangan berpandangan naif bahwa oleh karena dia adalah teman semasa SD, maka ia pastilah sebaik dulu. Belum tentu. Karena manusia bisa berubah. Ya. Nah jadi ingat ya, kita harus sadari hal ini bahwa cara terampuh untuk menipu adalah dengan cara memanfaatkan perkenalan. Jadi kalau memang orang ini orang yang nggak benar, orang yang mau menjahati kita, dia akan memang mencari mangsa. Mangsa adalah orang yang dengan mudah bisa percaya kepadanya. Nah, bukankah ini adalah cara termudah memperkenalkan diri? Ingat nggak? Saya teman SD-mu, saya teman apamu. Ingat nggak saya siapa? Padahalnya berbelasan tahun atau mungkin berpuluhan tahun kita nggak pernah lagi bertemu dengan orang itu.
Jadi kita tidak tahu perkembangannya, maka tetap ya kita mesti berhati-hati dengan hal seperti ini pula. Tapi biasanya waktu kita ketemu dengan orang yang sudah lama kita tidak jumpai, ini reaksi pertama kita adalah kita senang gitu Pak Paul. Sudah lama tidak ketemu, apalagi itu dulu teman baik. Tetapi kalau untuk mengecek ulang, untuk meneliti ulang apa dia sudah berubah apa tidak, ini caranya bagaimana Pak Paul? Kita biasanya harus tanya teman-teman yang lain. Ya, jadi harus tanya teman-teman yang lain, siapakah dia, apakah seperti ini, seperti itu. Nah, ini saya juga alami ya dalam mailing list kami dan sebagainya. Jadi akhirnya teman-teman mulai ngomong, si ini begini nih, mungkin kamu nggak tahu ya perkembangannya. Jadi biasanya tuh di antara teman-teman ada yang tahu, 1-2 orang. Nah, jadi kita bisa ngecek dulu lah siapa orang ini sekarang. Dan kalau memang kita tahu ini orang sekarang telah berubah, menjadi orang yang tidak baik, menjahati orang atau apa, ya kita harus tegas-tegas memang menutup pintu, tidak mau lagi melanjutkan perkenalan dengan dia. Tapi kalau orangnya tahu bahwa kita tanya kepada orang-orang lain kan kita tidak enak Pak kalau hubungannya. Nah, yang harus kita lakukan adalah memang meminta teman yang kita tanya itu untuk tidak ngomong dengan orang yang bersangkutan. Jadi ya sudah tentu ini akan kita bicarakan tidak langsung kepada dia sehingga dia tidak tahu. Dan sifatnya terbatas gitu Pak Paul, hanya untuk melindungi kita gitu Pak Paul. Betul. Iya. Nah, bagaimana kalau kita memang pernah punya perasaan tertentu dengan teman kita yang lama ini dulu gitu Pak Paul. Ini beda jenis gitu. Nah, kemudian dia muncul lagi. Ini kan mengingatkan nostalgia yang masa lalu itu Pak Paul. Nah, apakah ini bisa dilanjutkan lewat online Pak Paul? Nah, ini memang sering terjadi Pak Gunawan ya. Jadi mengembalikan pertemanan masa kecil sudah tentu menyenangkan dan dapat mengembalikan pula cinta monyet yang pernah dialami ya. Kita mungkin pernah suka dengan seseorang atau apa. Berhati-hatilah ya agar kita tidak bertindak ceroboh dan membuka pintu dosa. Ya, jangan bermimpi ya bahwa orang yang pernah kita sukai dulu adalah pasangan yang cocok untuk kita sekarang. Hati-hati. Semua perkenalan mesti diuji ya lewat interaksi mendalam dan waktu yang panjang. Sudah tentu kita pun harus membatasi pertemanan apabila sekarang kita sudah menikah. Nah, jangan ya kita itu melewati batas, ngomong hal-hal pribadi, nyerempet lagi ke hal-hal yang memang nggak boleh, memancing-mancing reaksi dia terhadap kita, dan akhirnya benar-benar kita tersandung. Membuat kencan lah, bertemu dengan dia di mana lah, berduaan lah. Jadi akhirnya kita jatuh ke dalam dosa perzinahan. Ya. Jadi ya jangan sampai kita melakukan dosa seperti itu. Ya, bagaimana kalau kita itu sebagai pasangan tahu bahwa pasangan kita itu lagi sibuk terus dengan hobi barunya ini, main Facebook, lalu chatting, lalu ngobrol dengan teman-teman yang lain di dunia maya. Ini bagaimana Pak Paul sikap kita? Memang kita harus meminta dia untuk kembali ya menyeimbangkan waktu. Saya memang melihat ini sama dengan hobi-hobi lainnya. Jadi kita mungkin tahu di masa lampau ada orang yang hobi burung, bisa piara ratusan burung, bukan hanya belasan atau puluhan, dan berjam-jam mengurusi burung-burung peliharaannya. Ada orang yang hobi mobil, memodifikasi mobil, menghabiskan uang hampir berpuluhan juta untuk satu mobil. Nah, hobi-hobi seperti itu sudah tentu harus dibingkai, ditaruh dalam perspektif yang tepat. Apakah hobi-hobi itu akan menguras keuangan kita? Apakah hobi-hobi itu akan justru menyita waktu kita yang seharusnya kita berikan kepada keluarga kita? Jadi janganlah kita itu tuh mengambil waktu yang memang milik pasangan kita dan anak-anak kita. Ingat, setelah kita menikah, waktu bukan milik kita pribadi lagi. Waktu milik kita bersama. Ya, jadi bukan hanya uang atau apa menjadi uang bersama, harta bersama. Waktu pun sebetulnya menjadi waktu bersama. Jadi kita itu tidak boleh merampok waktu yang memang kepunyaan anak-anak dan pasangan kita. Saya tahu ini udah menjadi masalah besar Pak Gunawan. Begitu banyak orang yang udah keranjingan, benar-benar tidur pun kebangun, wah mesti ngebalesin. Itu sangat salah sekali. Justru teknologi komunikasi dan informasi untuk melayani kita, bukan kita melayani teknologi itu. Setiap kali orang menulis surat, SMS atau apa, kita nggak harus membalasnya detik itu juga.
balaslah di mana kita memang atau saat di mana kita sekarang bisa membalasnya. Jadi kita gunakan itu untuk menolong kita dan kita nggak diperbudak olehnya. Ya kalau dari segi keuangan mungkin nggak terlalu banyak dampaknya Pak Paul, karena makin lama makin murah biaya untuk biaya internet ini. Tetapi dari segi waktu itu yang pasangan kita itu seringkali mengeluh gitu Pak Paul, bahwa waktunya habis hanya untuk ngurusi hal-hal yang seperti itu. Sebab begitu kita membuka pintu ya dan meladeni semua ini, berarti memang kita kehilangan keluarga kita, waktu bersama keluarga kita. Karena ini sama dengan misalnya kita terus-menerus berkomunikasi dengan 10 teman kita, non-stop, terus-menerus berkomunikasi. Ada apalah ngomong terus begitu. Jadi seolah-olah keluarga kita sekarang terdiri dari kita dan 10 orang itu. Jadi berarti kita mesti meladeni 10 orang ngomong, nanya apa-apa di dalam keluarga kita sendiri. Nah, apakah itu sehat? Nah, misalkan si suami punya tambahan 10, si istri punya tambahan 10. Anak-anak bagaimana bisa hidup? Anak-anak bagaimana bisa mendapatkan perhatian? Nah, kalau misalnya anak-anak berkata, papa mama kayak begitu, kami juga begitu. Berarti dia tambahkan lagi 10 temannya. Berarti satu rumah selain dari 3 orang ini, ada 30 orang yang lain. Jadi satu rumah 33 orang. Kita tahu itu bukanlah sebuah keluarga lagi. Berarti waktu kebersamaan, interaksi langsung akan terpupus habis. Jadi kita merugikan keluarga kita dan menanamkan benih-benih yang cenderung nanti menimbulkan masalah di dalam keluarga kita. Memang pembicaraan itu menjadi semakin menarik ketika pasangan atau rekan kita yang diajak untuk ngomong-ngomong ini mulai mencurahkan isi hatinya Pak Paul. Tetapi ini kan sesuatu yang bisa mendatangkan musibah juga bagi keluarga kita. Nah ini bagaimana Pak Paul? Jadi memang kita harus berhati-hati ya, karena kalau memang orang itu mencurahkan isi hatinya, ada masalah dan sebagainya, apalagi dia adalah lawan jenis ya, jangan beranggapan nggak apa-apa lah, temen lah, pasti nggak apa-apa lah. Sebab biasanya perselingkuhan muncul dari relasi seperti itu. Kita nggak mau mengatakan ya bahwa segala bentuk persahabatan, apalagi yang diawali dari kecil, itu pasti kalau sekarang disambung kembali bisa menjadi wadah atau tempat perzinahan atau perselingkuhan dan sebagainya. Enggak, belum tentu. Semua bergantung pada kita masing-masing. Tapi memang kita harus bisa menjaga batas. Jangan jor-joran memberikan waktu kita sepenuhnya ke sana. Sebab itu sama dengan mengundang orang-orang itu masuk dan tinggal di rumah kita. Karena mereka punya akses langsung kepada kita. Dia mau ngomong apa sekarang, dia bisa tanya langsung. Itu kan tidak sehat. Justru kita bangun rumah ada tembok, tujuannya itu kan supaya orang nggak bisa masuk keluar masuk seenaknya. Tapi dengan teknologi komunikasi, kalau kita nggak hati-hati, seolah-olah tembok rumah kita hancurkan, rubuhkan, pintu nggak perlu lagi, orang boleh masuk seenaknya kapan saja, ajak kita ngomong, bangunin kita tidur semaunya. Nah itu jadinya memang melewati batas. Ya, jadi sebelum kita terlibat langsung atau aktif di dalam kegiatan-kegiatan online ini Pak Paul ya, sikap mental apa yang harus kita persiapkan Pak Paul? Kita harus ingat ya Pak Gunawan bahwa semua ini adalah sarana menjalin komunikasi. Sarana, ya alat. Jangan menjadi budak teknologi komunikasi. Jangan merasa berkewajiban harus menjawab saat itu juga. Jangan mengorbankan waktu dengan orang dekat, terutama keluarga, gara-gara terobsesi dengan komunikasi canggih ini. Ya, jadi kita mesti menempatkan semua ini dalam perspektif yang benar. Ini hanyalah sarana. Jadi gunakanlah sebagai sarana. Jangan jadikan ini sebagai ilah kita. Ya, sesuatu yang baru kan memang sangat diminati Pak Paul ya. Pasangan hanya berpikir, ini kan masih baru, ini jadi biarkan saja pasangannya itu sibuk dengan HP-nya atau dengan komputernya gitu Pak Paul. Tetapi kan lama-kelamaan orang bisa kecanduan di situ Pak Paul. Nah, kalau sampai orang kecanduan berarti memang ya dia udah melewati batas dan dia mesti menghentikannya. Dan segala jenis kecanduan memang kalau kita tahu kita kecanduan, kita harus lepaskan. Berarti kalau bisa jangan pakai lagi, ya. Jadi hal-hal kecil seperti ini bisa kita mulai disiplinkan diri kita. Misalnya Pak Gunawan, kita ada HP atau ada apa gitu. Kita sengaja memang jangan hidupkan suaranya. Sehingga waktu kita bicara dengan orang, kita nggak harus mengambilnya. Dan disiplinkan diri untuk tidak menjawab. Sewaktu kita sedang berbicara dengan orang, kita nggak harus menjawab yang satunya lagi. Sebab itu sama dengan kita lagi ngomong sama orang. Aduh, ada orang datang menyelak ngomong sama teman kita. Kita kan bengong-bengong jadinya. Nah sekarang jadinya tuh komunikasi menjadi begitu rancu, kacau.
karena 10 orang ngomong pada waktu bersamaan. Jadi dari segi komunikasi pun ini adalah sesuatu yang memang nggak lagi benar ya. Jadi waktu kita sedang berbicara dengan seseorang, beri perhatian sepenuhnya kepada satu orang itu. Setelah selesai, baru kita jawab. Kita tanyakan, tadi menelpon saya ada apa dan sebagainya. Tadi SMS saya apa yang saya bisa bantu. Baru kita jawab. Ini bukan masalah hidup mati. Kalaupun orang dalam kondisi hidup mati, dia harus panggil ambulans, bukan panggil kita. Jadi nggak perlu kita juga. Jadi benar-benar kita harus tempatkan hal ini dalam perspektif yang benar. Tapi itu seringkali dijadikan semacam simbol status seseorang, Pak Paul, bahwa kalau dia sibuk seperti itu, nah ini kelihatan bahwa orang ini memang punya relasi yang cukup banyak, cukup merasa orang yang penting dan sebagainya. Nah ini bagaimana, Bapak? Nah ini justru memang harus kita ingatkan bahwa status mungkin dia peroleh, tapi itu status kosong ya, bahwa itu nggak perlu sama sekali. Sebab sekali lagi justru lah yang dia bisa berikan adalah dirinya. Waktu dia bicara dengan orang, dia sungguh-sungguh memperhatikan, dia sungguh-sungguh tulus, dan dia nggak mau diganggu dengan orang-orang lain. Setelah selesai, baru dia menjawab. Nah bagi kita, waktu kita melihat itu, kita justru harus acungkan jempol, kita angkat topi, kita katakan, engkau benar-benar menghormati saya. Saking menghormati saya, makanya kamu tadi nggak menjawab SMS atau telepon itu. Dan kita menghargailah orang yang seperti itu. Dan justru jangan hargai orang yang kita lagi ngomong dengan dia kerang-kering balasin telepon orang. Berarti kita nggak sepenting itu dalam hidup dia. Ya, Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul bagikan kepada kita? Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan di sini mengingatkan kita untuk memakai waktu supaya kita dapat memakainya dengan bijaksana. Ya, jangan sampai membuang waktu secara percuma. Ingat ya bahwa yang real adalah orang di sekitar kita, bukan orang yang berada di ponsel atau di BlackBerry kita atau di komputer kita. Jadi persahabatan itu memang sesuatu yang positif dan sangat kita butuhkan, Pak Paul ya. Tetapi kita juga tetap harus tahu batasan-batasannya sehingga tidak merugikan diri kita dan keluarga kita, juga orang lain gitu Pak Paul ya. Betul. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang persahabatan lewat online. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.